Halo anak-anak, gimana kabar kamu semua? Semoga dalam keadaan sehat dan masih tetap mematuhi peraturan pemerintah untuk physical distancing ya. Memang sih rasanya belajar di rumah itu membosankan, tapi ini semua demi kebaikan kamu dan orang lain. Gak apa-apa mengurung diri dulu di rumah selama beberapa bulan, daripada harus jatuh sakit dan malah masuk rumah sakit kan. Oke, demi mendukung belajar kamu di rumah supaya berjalan lancar, kali ini saya mau membagi-bagi tips mengenai cara belajar efektif di rumah. Biasanya sih kalau nggak full konsentrasi, belajar di rumah pasti bikin ngantuk, ya kan? Nah, biar kamu nggak gampang ngantuk, berikut ini saya akan membagikan cara-cara belajar efektif di rumah. Yang pertama adalah tentukan waktu. Cara belajar efektif di rumah yang pertama ialah kamu harus menentukan waktu atau buat schedule yang mirip seperti di sekolah. Tidak perlu sama persis. Misalnya, dengan menerapkan waktu belajar pukul 8 sampai pukul 13.00. Lalu, selama 5 jam belajar itu, bagikan lagi beberapa lama durasi belajar untuk mata pelajaran yang berbeda. Dan jangan lupa waktu istirahat. Contoh, jam 8 sampai jam 9 kimia, jam 9 sampai 9.30 istirahat, jam 9.30 sampai 10.30 bahasa Inggris, 10.30 sampai jam 12.00 biologi dan seterusnya. Dengan menentukan waktu seperti ini, jadwal belajar kamu akan lebih berfokus dan kamu pun jadi tidak ketinggalan pelajaran. Yang kedua, rapikan meja belajar. Setelah menentukan waktu, cara selanjutnya adalah dengan merapikan meja belajar. Bagaimana kamu mau rajin dan semangat kalau meja belajar kamu berantakan? Makanya, momen ini pun bisa sekaligus kamu gunakan untuk ajang bersih-bersih dan membuang benda-benda yang sudah tidak diperlukan. Ya, betul juga, Pak. Pastikan meja belajar kamu cukup luas dan rapi, supaya kamu bisa belajar dan berkreasi dengan bebas. Sediakan juga tempat sampah di dekat meja belajar. Terakhir, supaya ada sedikit penyejuk, kamu bisa meletakkan tanaman hias atau akuarium kecil. Yang ketiga, cari tahu cara belajar yang sesuai. Cara belajar tiap orang itu berbeda-beda. Ada yang senang belajar sambil mendengarkan musik, ada yang butuh ketenangan, ada pula yang senang sambil ngemil. Nah, mencari tahu cara belajar yang sesuai dengan kamu, ini bisa menghindari kamu dari ngantuk atau rasa malas yang menyerang. Dengan bersantai dan rileks, belajar pun bisa jadi lebih efektif. Namun, pastikan cara belajar ini tetap bisa membuat kamu tidak memikirkan hal-hal lain yang bisa mengganggu konsentrasi pikiran kamu. Kalau kamu malah ingin belajarnya sambil nonton film, itu tidak akan membuat belajar kamu lebih efektif. Yang keempat, cari media belajar yang tepat. Selain mendapat materi-materi belajar dari sekolah, selama belajar di rumah, kamu tentu harus tetap membekali diri kamu dengan media-media belajar lain yang tepat. Kamu bisa mendapatkan media-media belajar lain yang tepat melalui googling di internet. Selain bisa mendapatkan berbagai materi dari semua mata pelajaran, kamu pun bisa mengakses secara gratis saat ini. Di sana, kamu bakalan diajar oleh para tutor profesional dan andal melalui video, rangkuman, dan latihan soal. Tentunya, belajar jadi menyenangkan dan tidak akan bikin membosankan. Menarik juga ya.
Yang kelima, belajar bersama teman. Di zaman yang serba canggih seperti ini, kalau kamu mau belajar bersama teman, juga tidak harus dengan berkumpul bersama-sama. Kamu bisa memanfaatkan beragam aplikasi untuk video call. Dengan belajar bersama dengan teman-teman kamu melalui via video call, mungkin kamu jadi lebih bersemangat. Rasa ngantuk dan bosan pun pasti tidak akan ada. Kamu bisa mengajak beberapa teman dan jangan lupa tentukan jadwalnya. Yang keenam, minum air putih. Selain menyiapkan tempat, waktu, dan materi pelajaran, kamu juga harus menyiapkan fisik kamu supaya bisa tetap fit selama waktu belajar. Untuk itu, jangan lupa selalu sediakan air putih supaya konsentrasi tetap terjaga. Tak hanya untuk konsentrasi, rutin minum air putih sebanyak minimal 8 gelas sehari bisa bikin kamu sehat. Kamu bisa menyiapkan air putih di botol minum besar supaya tidak bolak-balik ketika belajar. Yang terakhir, olahraga. Cara belajar efektif di rumah yang terakhir dan tidak boleh ketinggalan ialah dengan berolahraga. Kamu bisa melakukan olahraga ringan ketika jam istirahat. Cukup dengan stretch up untuk merenggangkan kaki, tangan, dan leher. Gunanya supaya badan kamu tetap bugar dan otak pun bisa terus on. Dengan berolahraga, kamu pun bisa terus semangat selama waktu belajar berlangsung dan tidak membuat kamu merasa mengantuk. Itulah beberapa cara belajar efektif di rumah yang bisa kamu terapkan. Tetap stay di rumah dan jangan keluar kalau memang tidak terpaksa. Ingat, kesehatan adalah segalanya. Tanpa badan dan jiwa yang sehat, kamu tidak akan bisa beraktivitas. Tetap semangat dan berdoa supaya semua baik-baik saja. Iya Pak, amin. Baiklah anak-anak, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.